kita bersama-sama berkumpul bersama untuk doa bagi pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, atas berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Di tengah kondisi yang masih tidak baik-baik saja, Tuhan yang selalu menyertai kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini. Kami bisa bersatu kembali, menyatukan hati kami, sama-sama menaikkan syukur untuk-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin sepanjang doa pagi hari ini ya Tuhan. Kami sama-sama menyatukan hati kami dan kami mengangkat satu pujian. Terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
sama-sama memfokuskan kembali. Mari kita mau sama-sama satukan fokus kita kembali kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan untuk kita. Mari kita sama-sama merenungkan kembali semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kondisi apapun kehidupan kita. Apa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi,
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa pandemi sudah kita jalani selama 2 tahun. Mungkin begitu banyak pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Kenapa ini diizinkan, kemudian kapan ini berakhir, dan kok rasanya nggak selesai-selesai dan lain sebagainya. Namun pada pagi hari ini kita mau diteguhkan oleh firman Tuhan, karena Tuhan ingin pandemi yang kita jalani ini seharusnya mengajari kita supaya kita boleh lebih mengerti dan memahami Tuhan secara benar. Bahwa Dialah yang memegang kendali hidup kita, Dia juga ingin kita mengenal Dia secara khusus dan kita menjadi lebih dalam dan lebih kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar firman yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13. Saya akan membacakan bagi saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Yang saya mau highlight pada pagi hari ini adalah kita mau belajar dari pohon kurma. Karena itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertema tetap kuat di masa yang sukar. Kalau kita melihat pohon korma itu adalah terkenal pohon yang kuat dan bisa tumbuh di padang pasir yang mungkin cuacanya sangat ekstrim, lingkungannya sangat ekstrim. Bahkan bukan itu saja, pohon korma juga bisa kuat terhadap hempasan badai dan timbunan pasir yang sangat berat. Dan ada beberapa fakta menarik tentang pohon korma. Pohon korma itu dijuluki Tree of Life. Kenapa? Karena setiap bagian pohonnya itu dapat dimanfaatkan. Mulai dari batang, kemudian daun, buah, semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan beberapa penelitian membuktikan setiap orang-orang yang misalnya contohnya pergi ke gurun pasir, ketika mereka melihat pohon korma, mereka udah jaminan di mana ada pohon korma di situ ada mata air. Nah, kemudian di beberapa negara, contohnya di Oman, ketika seorang anak laki-laki lahir, maka selain dia lahir akan ditanam pohon korma. Kenapa? Karena dipercaya si anak ini nggak akan kekurangan makanan karena ada pohon korma tersebut. Kemudian manusia dipercaya dapat hidup hanya butuh air dan korma saja. Karena itu kenapa di beberapa negara termasuk di Indonesia pohon korma ini sangat dipercaya dan memang terbukti bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kita bisa melihat pohon korma ini begitu luar biasa. Tapi yang mungkin sering kita tidak perhatikan, kenapa pohon korma ini bisa menjadi luar biasa? Rupanya pohon korma ini bisa menjadi luar biasa itu terletak di kekuatan dan kehebatan akarnya. Jadi ada fakta yang sangat menarik. Pohon korma itu akarnya itu bisa menembus puluhan sampai ratusan meter, di mana si akar ini menemukan sumber air. Nah, untuk mencapai hal itu, pohon korma ini harus mengalami ujian terlebih dahulu. Pertama, ketika biji pohon korma itu ditanam, dia itu ditanam nggak cuma sekedar berapa senti ke bawah tanah, enggak, tapi mungkin sekitar 2-3 meter ke bawah. Setelah si biji ini ditanam sekitar 2-3 meter, nah kemudian di atasnya petani akan menahan dengan batu-batuan yang sangat banyak. Kayaknya tersiksa banget. Ternyata batu-batu tersebut itu tujuannya supaya si pohon korma ini jangan cepet-cepet tumbuh ke atas, tapi dia ke bawah dulu supaya membuat akar yang sangat kuat, sangat dalam, menjangkau sumber air dan akhirnya menemukan sumber air dan akhirnya dia bisa berbalik tumbuh ke atas kuat, bahkan si batu-batu yang di atas tadi bisa diterjang sehingga dia menjadi tumbuh menjadi pohon yang kuat dan hebat. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Tuhan ingin ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan ingin kita menjadi kuat. Nah, bagaimana menjadi kuat? Kita belajar dari pohon korma. Yang pertama, kita harus menemukan dan mencari mata air kehidupan. Jadi, Tuhan ingin kita ingat di dalam masa yang sulit atau krisis apapun, kita tidak berjuang dengan kekuatan sendiri, tapi sebaliknya kita terus berakar, mencari sumber kehidupan, mata air, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin kita itu menemukan pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang hidup benar, maka ia akan
tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, mungkin ada pertanyaan yang bisa menjadi refleksi kita pada pagi hari ini. Di manakah kita menanam hidup kita selama ini? Siapa yang kita andalkan? Apakah kekuatan kita, atau mungkin harta kekayaan kita, atau apapun yang di luar Tuhan? Mari kita ingat untuk kita menanam hidup kita di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena Dialah sumber dan andalan kita yang sesungguhnya. Poin kedua dari pelajaran pohon korma, kita selain menemukan mata air yang tepat, kita juga menjadi pengharapan yang baru bagi orang lain. Seperti pohon korma, ketika dia tumbuh, orang itu langsung melihat, oh, ada mata air pasti di bawahnya. Nah, demikian juga hendaklah kehidupan kita. Ketika orang melihat kehidupan kita, orang tuh melihat ada harapan. Orang itu melihat ada Tuhan. Sehingga membawa orang-orang itu datang pada Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, dunia butuh harapan dan jawaban. Dan kitalah perpanjangan dari Tuhan yang harus membawa jawaban dan harapan tersebut. Kita perhatikan dunia ini begitu banyak dinamikanya, begitu banyak aneh-anehnya, begitu banyak hal yang membuat orang mungkin jadi putus asa, jadi tawar hati. Nah, hendaklah ketika orang melihat kehidupan kita, orang itu melihat Tuhan di dalam hidup kita dan melihat harapan. Seperti halnya pohon korma. Pohon itu ketika dilihat oleh orang, itu orang langsung semangat dan orang yakin ada mata air di sana. Poin yang ketiga, Tuhan ingin kita belajar dari pohon korma, yaitu kita percaya atas proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita pengennya cepat-cepat ditolong Tuhan. Dan itu bukan hal yang sulit buat Tuhan. Tuhan sangat mudah untuk menolong kita, bahkan Dia bisa saja dalam sekejap Dia mengubah masalah kita menjadi kemenangan. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan izinkan, kadang-kadang butuh proses yang harus kita tempuh supaya kita bisa melihat Tuhan dengan paradigma yang benar. Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan bagaimana bangsa Israel yang sebenarnya harusnya bisa menyampai ke tanah Kanaan hanya dalam kurang sebulan, tapi mereka terpaksa harus menjalani dalam waktu 40 tahun. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka menjalani 40 tahun? Bukan Tuhan benci sama mereka, bukan Tuhan sebel sama mereka, tapi Tuhan sangat sayang sama mereka. Kalau kita perhatikan, seandainya Tuhan izinkan mereka cepat aja nyampe ke tanah Kanaan, mungkin mereka tidak akan menjadi bangsa yang besar atau hebat seperti sekarang. Karena kalau kita lihat, bangsa ini sangat keras kepala, kemudian mereka mudah banget komplain, bersungut-sungut, menggerutu, dan lain-lain. Terus mereka juga cenderung membantah sama atasan, sama pimpinan, tidak menghargai otoritas Tuhan. Nah, Tuhan peduli sama karakter bangsa Israel ini. Nah, demikian halnya dengan kita. Ketika saya diizinkan menghadapi masalah, sangat mudah Tuhan untuk mengangkat masalah tersebut. Tapi Tuhan lebih peduli pada karakter saya, pada karakter teman-teman dan saudara sekalian. Dia sangat mengasihi kita. Karena itu, kalau saat ini kita merasa sedang menjalani proses Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan kok jahat banget sama saya, atau kok Tuhan gini amat sama saya. Tapi justru harus melihat sebagaimana pohon korma itu ditaruh batu yang banyak. Tuhan ingin kita itu berakar ke bawah dengan cara yang baik dan benar sampai menemukan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, take home message pada pagi hari ini adalah ketika ada sesuatu yang melanda hidup kita, mungkin ada masalah yang menghimpit kita, mari kita percaya Tuhan ingin kita seperti pohon korma. Tuhan ingin kita menjadi kuat bahkan di masa yang sukar. Tuhan ingin ketika kita menghadapi masalah atau apapun himpitan dalam hidup kita, kita bukan protes, tapi kita mau menjalani proses. Karena dengan proses yang Tuhan izinkan, Tuhan ingin kita berakar ke bawah. Tuhan ingin kita menemukan sumber mata air kehidupan kita yang sesungguhnya. Bukan dari kekuatan kita atau kepintaran kita ataupun sekeliling kita. Tapi kita benar-benar hanya mengandalkan Tuhan saja. Kemudian yang kedua, Tuhan menginginkan kita ini ketika dalam masa yang sulit,
kita ini tetap dapat berdampak bagi sekeliling kita. Tuhan ingin dalam masa apapun kehidupan kita boleh mencerminkan Tuhan, kehidupan kita boleh menyalurkan harapan, kehidupan kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya orang-orang banyak datang pada Tuhan melalui kehidupan kita. Dan yang terakhir, sekali lagi, apapun yang terjadi, mungkin itu tidak nyaman, mungkin itu tidak enak, jangan pernah protes, jangan pernah mengeluh. Percaya proses yang Tuhan izinkan itu adalah supaya kita boleh terus bertumbuh, berakar, sehingga menghasilkan buah yang hebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Percaya, seperti Yesaya 35 ayat 6 mengatakan, mungkin itu terlihat seperti padang gurun, tapi sesungguhnya di tengah kondisi itu, di tengah padang gurun itu, kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita akan menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Karena itu, mari tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya semuanya diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Amin. Mari jemaat-jemaat Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah tersampaikan, semoga bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Aku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami bersyukur Tuhan, walau kami di dalam segala sesuatu yang terjadi, mungkin menghadapi masalah, mungkin menghadapi himpitan, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, kami memiliki mata rohani. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya membuat kami semakin berkuat di dalam Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami percaya biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk semua firman yang Tuhan sudah kami dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sebentar kami akan sama-sama memanjatkan doa syafaat. Tapi sebelum kami sama-sama berdoa, mari kita angkat satu lagu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita harus percaya
dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan sampai nanti Tuhan yang akan memberikan jalan keluar kepada kita sesuai dengan waktu yang telah Tuhan sediakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan kepada Nes untuk memimpin mendoakan untuk keluarga-keluarga di GBT Maranatha. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih udah ngumpulin kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga udah ngumpulin kami walaupun hanya di balik layar. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Sekarang kami mau berdoa Tuhan buat masing-masing dari kami Tuhan, dari setiap keluarga di GBT Maranatha ataupun di manapun itu Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap masalah dan setiap pergumulan atau apapun masalah yang sedang mereka hadapi dalam pergumulan, dalam masalah keuangan atau masalah keluarga apapun itu Tuhan, supaya bisa terus mengandalkan Tuhan. Juga Tuhan berkati kalau misalnya ada yang lagi sakit Tuhan, kalau misalnya ada yang lagi kena COVID atau penyakit lain Tuhan, Tuhan berkati supaya bisa cepat sembuh dan penyakitnya bisa keluar dari tubuh mereka Tuhan. Juga Tuhan berkati supaya kami terus dilindungi dalam Tuhan dan dijauhi dari segala penyakit dan virus-virus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Terima kasih kami bersyukur. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cika untuk memimpin mendoakan gereja kita. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali berdoa kepadamu. Kami sekarang mau berdoa untuk GBT Maranatha, berkati untuk gembala sidang, berkati untuk para pemimpin bintang 5, pemimpin komsel, untuk para pelayan musik, juga pemimpin pujian. Tuhan yang akan selalu berkati, Tuhan yang akan selalu memberikan hikmat agar gembala sidang, pemimpin komsel, pemimpin bintang 5 dan juga yang lainnya bisa memimpin gereja ini, bisa menuntun gereja ini, bisa menjadi contoh untuk para jemaat juga ya Tuhan dalam kehidupan kerohaniannya.
Dan kami juga berdoa untuk para pemain musik, pemimpin pujian juga, agar mereka bisa melayani dengan hati mereka dan bukan dengan paksaan ataupun hanya ingin dilihat oleh jemaat ya Tuhan. Berkati setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan di gereja ini, doa ibadah, remaja, youth, Tuhan yang akan selalu memberkati agar gereja ini juga bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama-Mu. Yang terakhir, kita juga tidak lupa untuk mendoakan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan negara ini kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan yang kami tinggali Tuhan. Tuhan, kami serahkan negara Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap pemimpinnya, dari presiden sampai pemimpin-pemimpin yang bagian bawah Tuhan. Untuk setiap pergumulan yang lagi dilewati Tuhan. Untuk setiap rakyat-rakyatnya Tuhan. Kami serahkan kami semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati terus Bapak Jokowi Tuhan sebagai pemimpin negara Indonesia ini Tuhan pada saat ini Tuhan. Biar untuk apapun yang Pak Jokowi lagi rencanakan, yang akan dilakukan, yang lagi dilakukan Tuhan, semuanya bisa dari Tuhan saja dan dari hikmat Tuhan. Berkati juga rakyat-rakyatnya Tuhan. Berkati supaya rakyat-rakyatnya bisa terus lebih bersyukur lagi Tuhan untuk apapun yang udah Tuhan beri kepada kami Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam pandemi ini Tuhan. Banyak orang yang melewati banyak pergumulan. Kami serahkan Tuhan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk pekerjaan kami, untuk masalah-masalah hidup pribadi kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada tangan Tuhan. Berkati supaya bisa terus lebih baik lagi negara ini Tuhan, dan virus COVID-nya bisa lebih menurun dan bisa cepat-cepat beres di dunia ini Tuhan. Kami juga Tuhan gak lupa Tuhan untuk perang antara Rusia dan Ukraina Tuhan. Kami serahkan dua negara itu ke dalam tangan Tuhan. Kami nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, untuk apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memegang kendali Tuhan atas apapun Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan untuk negara dan dunia ini Tuhan. Supaya untuk apapun yang dunia ini lagi laluin Tuhan, biarlah kami terus mengingat Tuhan. Kalau untuk apapun yang terjadi, itu semua di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar
berkat-Mu pada doa pagi kami hari ini Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Tuhan tolong berkati kami maupun yang sekolah, kerja, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan berkati dan lindungi, pimpin kami juga Tuhan. Jauhi dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan tangan dan hati kita kepada Tuhan untuk mendapat doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan cinta kasih karunia dari Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Baiklah jemaat yang terkasih, kita sudah menyelesaikan doa pagi pada hari ini. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas ke depannya. Take care, stay healthy, and God bless you. Bye.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada acara apa sih? Doa pagi kami hari ini. Saya belum? Yuk.